الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar, an Ibni Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansari fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal qala ahsanuhum khuluqan qala fa ayyul mu'minina aqyasu qala aktsaruhum lil mauti dhikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al aqyas. Di dalam hadis ini dari Ibnu Umar, beliau berkata, saya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu datang salah seorang dari kalangan kaum Ansor menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, bagaimanakah seorang mukmin yang paling utama? Ma'asyiral muslimin, kita sama-sama tahu menjadi seorang mukmin adalah sesuatu yang utama. Namun sahabat Rasulullah ini tetap mencari-cari bagaimanakah menjadi seorang mukmin yang paling utama. Di antaranya kita ketahui bahwa keterbatasan waktu kita, keterbatasan usia kita, ketika berinfak, keterbatasan harta kita. Artinya dengan waktu singkat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka cara hidup para sahabat adalah mencoba mencari amal apa yang paling utama. Maka di sini kemudian mengingatkan kita, para sahabat pun berupaya mencari jalan, mencari cara bagaimana menjadi seorang mukmin yang utama. Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Mari kita perhatikan hadis ini. Rasulullah tidak menjawab bahwa mukmin yang paling utama adalah yang sholatnya paling banyak. Rasulullah tidak menyampaikan yang sedekahnya paling banyak. Akan tetapi diingatkan kepada kita bahwa mukmin yang paling utama adalah yang akhlaknya paling baik. Maka mari kita perhatikan diri kita ketika terkait dengan akhlak, maka kita tidak akan jauh-jauh dari adab. Sebagai seorang mukmin, kita akan tahu bagaimana etika tata krama menjadi seorang mukmin. Ketika sebagai seorang suami, kita akan tahu bagaimana adab kita, etika kita terhadap istri dan anak kita. Ketika menjadi anak, kita akan tahu bagaimana seharusnya etika anak terhadap orang tuanya. Bagaimana etika adab seorang murid terhadap gurunya, guru terhadap muridnya.
Dan banyak lagi dalam sendi kehidupan kita pentingnya akhlak, pentingnya adab dalam kehidupan kita. Bahkan beberapa ulama, para alim menyampaikan pentingnya adab. Bahkan kita sering dengar bahwa adab atau etika ini lebih utama dibandingkan ilmu, dan ilmu sebelum kita beramal. Ini pentingnya adab dalam kehidupan kita, pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang terbaik adalah yang akhlaknya terbaik. Seseorang yang akhlaknya baik menunjukkan keimanannya baik. Ma'asyiral muslimin, lalu sahabat ini kembali bertanya, fa'ayyul mu'minina aqyas? Lalu bagaimanakah seorang mukmin yang paling bijak, seorang mukmin yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Mukmin yang paling cerdik, mukmin yang paling bijak dalam menjalani kehidupannya adalah aktsaruhum lil mauti dzikran, adalah mukmin yang banyak-banyak mengingat kematian. Ketika kita hari ini mengingat kematian, maka sudah selayaknya wa ahsanuhum lima ba'dahu istiqdadan, maka selayaknya kita mempersiapkan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk kehidupan selepas kematian. Maka mukmin yang cerdas adalah yang banyak mengingat kematian, dan ketika melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya diniatkan untuk Allah, untuk bekal selepas kematian. Karena akan ada perjalanan panjang yang bahkan sahabat yang mulia Abu Hurairah merasa khawatir ketika amalnya masih sedikit sementara perjalanannya masih panjang. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu ketika sahabat bertemu Rasulullah senantiasa menanyakan dua hal. Yang pertama, amal yang paling utama. Yang kedua, terkait dengan dosa yang paling besar yang harus dihindari. Karena dikhawatirkan kita sebagai manusia, ibadah kita bagus, amal kita banyak, ternyata maksiat kita juga besar. Na'udzubillah. Sehingga kemudian diantaranya ketika sahabat Rasulullah SAW bertanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Azali akhbarani qala sami'tu Aba Amrin Saibani yaqul hadatsana sahibu hadhihi ad-dar wa asyara ila dari Abdillah qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Di dalam hadis yang lain ada tambahan redaksi ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Qala Rasulullah menjawab as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyun? Qala thumma birrul walidain. Qala thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Ketika sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla? Ya Rasulullah, amal utama apakah yang menjadikan seorang hamba paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, yakni salat pada waktunya. Dan dalam kondisi apapun ma'asyiral muslimin, selama kita masih hidup tidak dibenarkan kita meninggalkan salat. Bahkan dalam keadaan sakit, selama kita memiliki kesadaran, maka kita masih harus wajib melaksanakan sholat. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun, kita masih harus diperintah untuk melaksanakan sholat. Kita dikenalkan dengan sholat khauf dalam kondisi yang tidak aman. Dalam kondisi sakit, tidak mampu berdiri, kita boleh duduk, boleh berbaring, bahkan menggunakan isyarat. Artinya, tidak dibenarkan bagi kita dengan sengaja meninggalkan sholat. Dan pentingnya sholat dalam kehidupan kita.
Sehingga amal yang pertama yang diingatkan Rasulullah sebagai hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, adalah as-salatu ala waqtiha. Lalu sahabat ini kemudian kembali bertanya, "Tsumma ayyun?" Lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala, "Tsumma birrul walidain." Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin, bahkan para sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyampaikan terkait dengan seorang anak yang mencaci orang tuanya, para sahabat terbengong-bengong. Ya Rasulullah, adakah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya? Jadi kita bisa ketahui dari salah satu hadis tersebut bahwa anak durhaka di zaman Rasulullah itu hal yang sangat aneh. Hal yang sangat aneh ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Lalu menjadi pertanyaan kita, bagaimana anak-anak kita hari ini? Ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh salah seorang, "Ya Imam Hasan Al-Basri, aku memiliki ayah yang sudah tua renta. Selama 10 tahun aku merawatnya. Bahkan ketika beliau membuang air kecil, beliau membuang air besar karena tidak ada wadah, maka aku tadah dengan tanganku, kemudian aku buang dan aku bersihkan." Merawat orang tuanya selama 10 tahun. Kemudian orang ini bertanya, "Apakah yang aku lakukan selama 10 tahun sudah mampu menggantikan jasa orang tuaku kepadaku?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Tidak, sedikit pun tidak. Wahai Imam, 10 tahun setiap hari aku melakukan hal yang sama." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Tidak. Adapun orang tuamu dulu, ketika engkau kecil, melakukan hal yang sama dan berdoa agar engkau menjadi orang yang mulia ketika dewasa. Sementara engkau hari ini merawat orang tuamu dengan niat agar orang tuamu segera meninggal dan selesai sudah apa yang kamu lakukan. Tujuannya berbeda walaupun perawatannya sama." Ma'asyiral muslimin, kita diingatkan banyak hal mengenai orang tua. Oleh karena itu, hal yang sangat aneh ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Maka birrul walidain adalah merupakan bagian kedua setelah kita melaksanakan sholat, berhubungan baik dengan Allah, maka berhubungan baik dengan sesama manusia yang paling utama adalah orang tua kita. Jangan sampai kemudian kita dianggap baik orang lain, atau kita terkenal baik melakukan banyak kebaikan untuk orang lain, sementara terhadap orang tua kita sendiri kita belum tuntas. Masih banyak persoalan dengan orang tua kita. Dan menjadi penting bagi kita ma'asyiral muslimin untuk merawat orang tua kita, bagian dari birrul walidain. Lalu sahabat ini kembali bertanya, "Qala tsumma ayyun?" Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Ini adalah 3 amal utama yang disampaikan Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengenai akbaril kabair, bukan hanya sekedar kabair tapi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Dosa besar saja kita sudah tahu betapa bahayanya, apalagi ini adalah dosa besar yang paling besar. An Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Al-isyraku billah wa 'uququl walidain." Wa jalasa wa kana muttaki'an faqala, "Ala wa qawluz zur wa qawluz zur wa qawluz zur." Qala fama zala yukarriruha hatta kunna laithahu sakat. Ketika Rasulullah berkumpul bersama para sahabatnya, Rasulullah menyampaikan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah engkau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Salatan. Rasulullah mengulanginya 3 kali, artinya sesuatu yang sangat penting. Qalu
bala ya Rasulullah. Para sahabat langsung menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, yang pertama adalah al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar yang pertama adalah syirik kepada Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hati-hati sekali terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini. Jangan sampai kemudian merusak akidah kita, merusak tauhid kita, yang kemudian kita syirik kepada Allah. Dan na'udzubillah, dalam kondisi syirik kemudian kematian datang menghampiri kita. Tsumma na'udzubillah. Inilah kenapa diingatkan kepada kita tadi bahwa manusia yang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Artinya, kenapa kita harus berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan kita? Karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang kepada kita. Dan ketika kematian datang, semoga Allah menjadikan kita dalam keadaan melakukan kebaikan, akidah kita baik, tauhid kita benar. Yang kedua, apakah dosa besar yang paling besar? Wa uququl walidain, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Tadi amal yang paling utama adalah birrul walidain. Sekarang dosa besar yang paling besar yang kedua adalah uququl walidain. Seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Wa jalasa wa kana muttaqian. Awalnya ketika menyampaikan dua hal tentang syirik dan uququl walidain, Rasulullah dalam keadaan duduk. Wa kana muttaqian, lalu kemudian beliau dalam keadaan tegang, dalam keadaan serius. Faqala ala wa qauluz zur. Rasulullah mengulangnya berkali-kali. Qauluz zur wa qauluz zur. Qauluz zur ini adalah perkataan yang jauh dari kebenaran. Atau di dalam hadis yang lain ada tambahan redaksi wasyahadatiz zur, yakni bersaksi palsu. Ini tidak hanya ada dalam urusan hukum atau persidangan, ma'asyiral muslimin, tapi juga terkait dengan kalimat-kalimat kita dalam perbincangan keseharian. Jangan-jangan agar kita diakui manusia lain kita rela berbohong. Atau jangan-jangan ketika sahabat kita bermusyawarah dengan kita, menyampaikan, meminta pendapat dengan kita, sahabat kita mengatakan tolong jangan bilang ke orang lain. Lalu kemudian ternyata mulut kita menceritakan kepada orang lain. Atau jenis-jenis kebohongan lain, kalimat-kalimat lain yang jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran. Itu adalah bagian dari qauluz zur. Kenapa Rasulullah mengulanginya berkali-kali? Di antaranya para alim, ulama menyampaikan, adapun syirik kita sangat mampu untuk menghindarinya. Hal itu nampak besar. Adapun uququl walidain, seorang anak durhaka ke orang tuanya juga nampak jelas untuk dihindari. Namun qauluz zur ini sangat lembut. Bisa jadi dalam percakapan kita, supaya lucu maka kita berbohong, supaya diakui maka kita berbohong. Tiba-tiba lidah kita dengan mudahnya, lisan kita dengan mudahnya mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak benar. Dan itu sangat mungkin terjadi dalam perbincangan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekali lagi mengingatkan kita mengenai 3 amal utama dan 3 dosa besar yang paling besar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, mari kita berdoa, bermohon kepada Allah
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر